السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di antara apa yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengkhawatirkan hawa nafsu adalah doa beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Asim dalam kitabnya Sunnah dengan sanadnya sampai kepada Ziyad bin Alaqah kepada pamannya berkata bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejelekan-kejelekan akhlak, hawa nafsu dan penyakit-penyakit. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan akhlak, dari hawa nafsu dan dari penyakit. Hawa nafsu akan merusak rohaninya, agamanya, sedangkan penyakit akan merusak badannya. Maka berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang merusak jasmani maupun rohani dan dari akhlak-akhlak yang jelek. Juga dengan sanadnya masih oleh Ibnu Asim pada Abu Barzah Al-Aslami menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Pada beliau alaihi salatu wassalam dalam kitab As-Sunnah oleh Ibnu Asim dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk apa yang aku khawatirkan atas kalian, inna mimma akhsha alaikum butunakum. Katakan oleh Nabi SAW dengan kalimat ba'di, setelahku. Yang aku khawatirkan atas kalian setelahku, sepeninggalku, adalah butunakum, perut-perut kalian, wa furujakum, kemaluan-kemaluan kalian, wa mu'dilatil ahwa. Mu'dilat adalah hawa-hawa nafsu yang menyimpangkan. Maka Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya pada 3 perkara ini. Pertama, perut. Kalau sudah orang mementingkan perutnya, na'udzubillah, gak peduli halal atau haram, dia makan.
Kalau sudah mementingkan kemaluannya, dia tidak tahu halal apa haram, apakah dia mahram atau bukan mahram, apakah dia halal baginya atau tidak halal baginya, dia gak peduli. Yang ketiga, hawa. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, terseret oleh hawa nafsunya ke jalan-jalan sesat. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanadnya kepada Tawus, menyatakan ketika ada seorang yang berkata kepada Ibn Abbas, Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kepada para sahabat. Maka Ibn Abbas membantahnya dengan kalimat kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu sesat. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Orang tadi mungkin memaksudkan bahwa kami bersyukur karena kami mengikuti kalian wahai para sahabat. Tetapi bahasa yang dipakai salah. Menyatakan alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kata Ibn Abbas, kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu sesat. Tidak hawa nafsu kalian, tidak hawa nafsu para sahabat, tidak hawa nafsu siapapun. Kullu hawan dalalah. Nabi SAW tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Apa ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengikuti atau tidak berbicara dari hawa, tidak mengikuti hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Demikian pula para sahabat, mereka tidak mengikuti hawa nafsunya. Mereka para sahabat mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata Ibn Abbas, kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu sesat. Masih dalam kitab yang sama, Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar, ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Kata Ibnu Umar, aku tidak gembira di dalam Islam ini yang lebih dahsyat gembiranya kecuali selamatnya hatiku dari hawa nafsu tersebut. Lihat ucapan beliau, ma farihtu bi syai'in minal islami ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un minal hawa. Aku tidak bergembira di dalam Islam ini yang lebih dahsyat gembiranya, tidak ada yang lebih daripada selamatnya hatiku dari hawa nafsu tersebut. Ada kalimat tersebut berpakai isyarah, hadhihi al-ahwa. Ini hawa nafsu yang sudah muncul, yang disaksikan oleh Ibnu Umar. Apa sudah muncul ketika itu? Sudah ada muncul di sana Syiah Rafidhah, sudah muncul Khawarij, dan sudah muncul Qadariyah. Sebagaimana dinukil dalam kitab sahih bahwa ketika disampaikan kepada Ibnu Umar tentang Qadariyah, bahwa di Kufah sana ada orang yang berkata anna qadar, bahwa tidak ada takdir, bahwa semua perkara ini terjadi begitu saja. Maka Ibnu Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, dan demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengan namanya, sampaikan pada mereka bahwa Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan pada mereka bahwa mereka enggak akan diterima amal ibadahnya walaupun berinfak segunung Uhud emas, hingga mereka mau beriman kepada takdir. Itu hawa-hawa nafsu yang dimaksud. Maka kata beliau, aku gembira karena selamatnya hatiku dari hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu Syiah Rafidhah, hawa nafsu Khawarij,
dan hawa nafsu Qadariyah dan sejenis mereka. Dinukilkan pula dengan sanadnya masih dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sampai kepada Tawus. Beliau berkata, "Ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa 'abahu." Allah tidak menyebutkan kalimat hawa di dalam Al-Qur'an kecuali selalu dicerca. Silakan. Kamu klik komputermu, cari kalimat hawa. Apa ada yang baik? Selalu jelek. Sebab hawa yusamma hawa li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Hawa nafsu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa dari kata yahwi, menyungkurkan pelakunya. Maka disebut hawa karena selalu menyungkurkan pelakunya. Sebagaimana disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai, menukil ucapan dengan riwayatnya kepada Sya'bi. Berkata Sya'bi, "Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibiha finnar." Lihat ucapan Sya'bi. Summiyatil ahwa, dinamakan hawa nafsu, dinamakan hawa li'annahu yahwi atau li'annaha tahwi bi sahibiha finnar, karena dia menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Hawa dari kata yahwi. Yahwi itu menyungkurkan. Tahwi bi sahibiha finnar, menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Sehingga apa definisinya hawa kalau begitu? Definisinya enggak ada definisi kecuali selain kebenaran hawa. Kalau ini kebenaran, yang berbeda dari kebenaran, yang menentang kebenaran, yang menyelisih kebenaran, hawa. Apakah dorongannya dorongan perasaan, ataupun dorongannya dorongan pikiran, atau dorongannya dorongan ta'assub, atau dorongannya dorongan taklid, atau dorongannya apapun, kalau dia menyelisih kebenaran itu hawa. Jadi apa definisinya? Pokoknya selain hak. Selain hak, hawa. Ikhwan fillah a'azakumullah. Abu Aliyah pernah berkata, "Ma adri ayul ghanimaini alayya a'zam." Sungguh aku tidak tahu pemberian mana yang lebih besar yang Allah berikan kepadaku. "Id akhrajani Allahu minasy-syirki ila al-Islam aw 'asamani fil Islami an yakuna li fihi hawa." Aku tidak tahu mana yang lebih besar pemberian Allah. Yang pertama, ketika Allah memberikan hidayah kepadaku ke dalam Islam. Yang kedua, ketika Allah menyelamatkan aku dalam Islam dari hawa nafsu. Kata beliau, "La adri ayul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu mana yang lebih besar. Kalimat aku tidak tahu mana yang lebih besar, maknanya kedua-duanya besar. Orang dapat hidayah ke dalam Islam itu nikmat besar. Tetapi kalau dalam Islam jadi khawarij, dalam Islam jadi syiah rafidhah, dalam Islam jadi sufi, ujung-ujungnya kembali kepada kekafiran lagi. Iya kan? Dari kufur masuk Islam, dalam Islam masuk kufur. Maka kata Abu Aliyah, "La adri ayyul ghanimaini alayya a'zam." Aku tidak tahu mana yang lebih besar dari pemberian Allah terhadapku. Apakah hidayah ke dalam Islam, atau ketika Allah selamatkan aku dalam Islam dari hawa, yang artinya hidayah di dalam Islam. Apakah ketika aku diberi petunjuk oleh Allah ke dalam Islam, atau ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari hawa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati. Ketika kita sudah diberi hidayah yang pertama, yaitu hidayah ke dalam Islam, alhamdulillah kita jadi kaum muslimin. Alhamdulillah kita kenal salat, kenal puasa, kenal akidah ahli sunnah. Maka pegang itu kuat-kuat. Amdu alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat dan jangan sampai lepas. Jangan sampai kita terseret kembali kepada kekufuran melalui kebid'ahan. Jangan sampai terseret kembali kepada kesesatan melalui berbagai macam syubhat-syubhat. Qul disebutkan oleh Ibn Sirin, masih dalam sumber yang sama, Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, kata Ibn Sirin, "Lau kharajad Dajjal." Kalau keluar Dajjal nanti,
la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa. Kau akan lihat bahwa yang mengikuti mereka nanti adalah ahlul ahwa. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, nanti kalau Dajjal muncul, yang akan jadi pengikut Dajjal itu adalah ahlul ahwa, yang pikirannya hawa nafsu akan terbawa dengan Dajjal dengan mudahnya, menawarkan ketenaran, menawarkan dunia, menawarkan keindahan, kenikmatan, maka terbawa semuanya. Disebutkan di dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang hawa, bahwa semuanya merupakan kejelekan-kejelekan. Semuanya menunjukkan perkara-perkara yang na'udzubillah akan membawa seseorang kepada penyimpangan. Abu Qilabah menyatakan inna ahlul ahwa ahlul dhalalah wala ara masirahum illa ila an-nar. Kata Abu Qilabah, sesungguhnya pengekor-pengekor hawa nafsu, pengikut-pengikut hawa nafsu adalah golongan sesat. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali kepada api neraka. Aku tidak melihat perjalanan mereka illa ilan nar. Fajarribhum. Silakan saksikan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsunya kecuali berakhir dengan pertumpahan darah, kecuali berakhir dengan pedang. Syiah jangan tanya bagaimana memerangi ahli sunnah, membantai kaum muslimin. Khawarij jangan tanya bagaimana mereka memerangi para sahabat, para tabi'in, memerangi para ulama, membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, meledakkan peledakan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak perlu ditanya Khawarij. Tapi sekarang yang paling halusnya dari ahlul hawa, Sufi, menumpahkan darah atau tidak menumpahkan darah? Hah? Tidak. Atas siapa? Yang membakar pondok ahlus sunnah di Aceh siapa? Ahlul hawa. Yang membakar masjidnya kaum muslimin ahlus sunnah karena tuduhan wahabi siapa? Sufi. Ahlul hawa. Yang memusuhi para ulama, mengancam Imam Syatibi akan membunuhnya siapa? Sufi. Imam Syatibi menceritakan dalam kitabnya Al-Iqtisad bahwa dia dikejar-kejar ingin dibunuh oleh mereka. Sufi. Siapa lagi yang lembut? Ahlul hawa. Murji'ah. Murji'ah kan tidak mengkafir-kafirkan orang. Orang berbuat dosa kayak apapun imannya tetap utuh, kan begitu. Mau berbuat apapun imannya enggak berubah. Kayaknya enggak punya musuh. Kata siapa? Amir bin Tahir rahimahullah, seorang gubernur yang belajar Masya Allah, berilmu dan duduk dengan para ulama, menyatakan aku benci Murji'ah karena dua perkara. Pertama, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin, karena mereka menganggap bolehnya memberontak kepada penguasa, pertumpahan darah. Dan kedua, aku benci mereka karena mereka berkata, sungguh demi Allah, kata beliau, aku tidak sampai hati menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Ibrahim rahimahullah. Tetapi mereka berani menyatakan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Iman mereka sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Maka aku benci mereka karena dua perkara ini. Lihat yang pertama apa? Membolehkan pemberontakan. Mu'tazilah juga sama. Memiliki usulul khamsah, memiliki Pancasila Mu'tazilah. 5 prinsip Mu'tazilah. Yang pertama tauhid. Maknanya tauhid menurut mereka menolak sifat-sifat, mengesahkan Allah. Allah enggak mungkin punya sifat. Itu yang pertama. Yang kedua keadilan. Maknanya keadilan menurut Mu'tazilah, tidak mungkin Allah menakdirkan. Kalau Allah menakdirkan berarti tidak adil. Menolak takdir. Sampai yang kelima, inkarul munkar. Apa inkarul munkar?
memberontak kepada penguasa yang zalim. Lihat ucapan Abu Qilabah tadi, bahwa ahlul hawa, ahlul ahwa, ahlul dhalalah, la ara masirahum illa ila nar. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali ke dalam api neraka. Lihat mereka, jaribhum. Tidak mereka berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsu, kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Kaum muslimin yang saya hormati, adapun ahli sunnah membawa ketentraman, membawa kedamaian, membawa rahmat untuk seluruh alam, menghargai darah kaum muslimin. Dan mereka berkata seperti saudaranya anak Adam kepada saudara kembarnya, in basatta yadaka ilayya litaqtulani, kalaupun engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Khawarij mengancam, kamu halal darahnya menurut kami, tunggu saja. Kata mereka, kata Khawarij kepada ahli sunnah. Apa jawaban kita? Apa kita berkata, kamu juga halal darahnya? Enggak kan? Kita ahli sunnah, tidak dengan emosi. Kalau dengan emosi, dengan hawa nafsu, kita ingin melawan. Kamu begini, saya begini. Kalau hawa nafsu. Tetapi karena kita mengikuti sunnah, dan Ali bin Abi Thalib menyatakan ketika mereka kufar Khawarij, kata Ali, la minal kufri farru, justru mereka lari dari kekufuran. Artinya mereka sesat, tapi tidak bisa dikatakan kafir. Berarti bagaimana darahnya? Penguasa memerangi mereka itu haknya. Boleh memerangi pemberontak, bukan sampai habis, sampai berhenti dari pemberontakannya, hatta tafi'a ila amrillah. Tetapi kita diancam, apakah kita mau lawan? Kalaupun kau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tetap menyatakan bahwa engkau tidak halal darahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa. Lihat ucapan Allah pada Daud alaihi salam, ya Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan hak. Hukumilah manusia dengan hak. Wa la tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa. Kalau hawa nafsu, saya dicerca, saya jengkel, marah, dendam, itu hawa. Tetapi kalau ternyata dalam keadaan kita ditanya dan kebenaran ada di hadapan mata, ini hak, maka kita harus katakan hak. Loh, tapi Ustaz ini kan, iya, nyatanya hak. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa wala tattabi'il hawa? Kata Allah, fayudhillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid. Mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena apa yang mereka lupakan dari yaumul hisab. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Pokoknya dendam, pokoknya jengkel saya, pokoknya. Sebentar, hukumi. Lu dia pernah ngomong begini, ya dia sudah rujuk. Ya walaupun sudah rujuk, wah, hawa berarti. Sekarang apa sih tujuan kita ketika berdakwah? Tujuannya agar mereka menerima kebenaran. Loh, yang salah kita tegur, kita peringatkan. Untuk apa tujuannya? Kalau dia mau balik. Nah, sekarang sudah balik, alhamdulillah. Kenapa? Rasulullah SAW benci dengan Wahsy. Benci, dari hatinya benci. Karena membunuh paman yang dicintainya. Bukan hanya membunuh, dan kemudian merobek jantungnya, mencabutnya keluar. Tapi ketika masuk Islam, apa ditolak? Kamu jangan masuk Islam. Udah jahat terhadap Hamzah, masuk Islam. Kok enak aja? Tidak demikian. Masuk Islam diterima. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan, atau hindarkan wajahmu dari wajahku. Karena aku kalau melihat engkau, aku ingat Hamzah.
Sampai Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dan Wahsy menyatakan, alhamdulillah, aku sekarang membunuh orang yang terjelek setelah aku pernah membunuh orang yang terbaik. Aku merasa sudah puas karena bisa mengimbangi amalan dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kalau ada orang yang musuh dakwah salafiyah dan kemudian mencerca pribadimu, dibongkar aibmu, dijelekkan aibmu, ternyata dia taubat, kembali pada sunnah dan menerima, apa yang mau kita katakan? Ya sudah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan yang telah lewat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Kita pesimis melihat ahlul hawa, karena memang Rasulullah SAW menyatakan, innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Allah menghalangi ahli bid'ah dari taubat. Kecil kemungkinan mereka taubat, tapi kalau terjadi mereka berubah. Bagaimana? Yang tadinya memerangi Rasulullah SAW, memerangi secara fisik, bukan memerangi secara manhaj sunnahnya diserang, bukan, fisiknya diserang oleh mereka, para musyrikin jahiliyah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian masuk Islam, diterima, diterima. Alhamdulillah, gembira Rasulullah SAW. Dan sampai Rasulullah SAW terusir di Taif, dilempari batu, berdarah-darah, sampai ditawarkan oleh Allah melalui malaikat yang datang kepadanya, aku malakul jibal, aku malaikat gunung, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau inginkan agar aku menimpakan 2 gunung batu itu pada mereka, aku akan timpakan. Kata Nabi, jangan. Aku berharap dari turunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW masih berharap kalau tidak mereka turunannya. Maka hendaklah kita berdakwah dengan ikhlas, menyampaikan ilmu dengan ikhlas, dan belajar beramal dengan ikhlaskan Allah Ta'ala, dan berupaya untuk membersihkan dari tarikan-tarikan hawa. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau saja kebenaran yang harus mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit-langit dan bumi, kata Allah. Kalau saja kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsunya orang-orang kafir, hawa nafsunya orang-orang yang menyimpang. Kalau kebenaran ini harus mengikuti mereka, akan hancur langit dan bumi. Maknanya tidak bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Al-haq, hak. Kebenaran tetap kebenaran. Kamu suka, kamu tidak suka, ini kebenaran. Kamu cocok, kamu gak cocok, ini kebenaran. Mereka mendukung, mereka tidak mendukung, ini kebenaran. Mau apa? Tapi mereka gak suka, walaupun mereka gak suka. Tapi nanti kita tidak, walaupun la yadurruhum man khadalahum. Ahli sunnah, Taifatul Mansurah, di antara ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tidak merasa dirugikan sedikit pun oleh orang-orang yang mengacuhkannya, oleh orang-orang yang tidak menolongnya. Tidak dirugikan sedikit pun. Kebenaran tetap kebenaran. Maka hati-hati dengan hawa. Hati-hati dengan hawa. Kata Allah dalam ayat lain, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Kata Allah, jangan taati mereka-mereka yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Diperingatkan oleh Allah agar kita jangan mengikuti mereka-mereka yang telah dilalaikan oleh Allah hatinya untuk mengingat Allah, dan ittaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya, la tuti', jangan taati mereka. Bahkan Allah menggambarkan mereka yang paling sesat dengan kalimat waman awallu, siapa yang lebih sesat.
Mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Kalimat faman adallu menunjukkan enggak ada yang lebih sesat. Siapa kata orang yang lebih sesat? Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Walaupun dengan nada tanya, siapa yang lebih sesat? Dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk yang jelas. Waman adall, siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih goblok, siapa yang lebih dungu daripada orang yang dikasih kebenaran lebih memilih hawa nafsu. Dikasih al-bayyinat lebih memilih pokoknya. Lebih memilih hasil pikirannya, hasil perasaannya, pokoknya. Manhaj mereka ahlul hawa yang sering dibangun di atas kalimat pokoknya, walaupun disampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, tetap pokoknya. Ini dikatakan waman adall, siapa yang lebih sesat dari orang sejenis itu. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita kaum muslimin untuk sabar bersama ahli sunnah. Asbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama mereka-mereka yang beribadah, berzikir pada Allah pagi dan sore, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah. Dan jangan mengikuti mereka-mereka yang telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Disuruh untuk menjauhi yang ini, sabar dengan yang itu. Lihat, manusia dibagi dua oleh Allah, dua golongan. Disuruh kita sabar dengan yang ini dan hindari yang itu. Di mana yang suruh kita sabar? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabar dengan mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Rabbnya di pagi dan sore hari, selalu mengingat Allah dengan ikhlas. Yuriduna wajha, karena berharap wajah Allah, mukhlisin. Sabarlah kalian dengan ahlul ikhlas. Sabarkanlah dirimu dengan mereka-mereka orang-orang yang ahli ibadah, ahli sunnah, yang mukhlisun. Sabarkan dirimu dengan mereka. Kenapa dikatakan sabarkan dirimu dengan mereka? Karena sering negur kamu. Iya kan? Kita salah, disegur. Ittaqillah. Ini haram. Ini tidak boleh. Ini enggak sunnah. Biasanya enggak sabar. Capek sama orang ini. Capek saya. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini salah. Ini salah. Hati-hati. Kalau enggak sabar bersama mereka, naudzubillah, gantinya adalah man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Hati-hati. Wala tuti', kata Allah, jangan turuti orang-orang yang telah kami lalaikan mereka dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Hati-hati. Diperingatkan hati-hati karena biasanya menggiurkan. Apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan didukung. Iya bos, baik bos. Benar-benar gak pernah salah, benar-benar, betul, setuju saya. Itu bagus, saya suka itu. Gak pernah ada kata tidak, semuanya boleh. Biasanya orang senang, ini sahabat saya. Padahal terbalik, yang tadi selalu negur kamu, itu sahabatmu yang sesungguhnya, itu temanmu dunia akhirat. Tapi yang ini akan jadi musuhmu nanti di akhirat. Ketika sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala, baru saling salah menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang saling cinta mencintai karena dunia, nanti di sana jadi musuh-musuhnya. Kecuali orang yang takwa. Mereka saling bersahabat, menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bersatu menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun hizbiyun menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Itu lihat bedanya. Ahli sunnah menghidupkan ukhuwah Islamiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan mereka ahlul ahwa, hizbiyun, mereka mengadakan atau berupaya untuk menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Gak usah saling salah menyalahkan, gak usah saling tegur menegur,
Kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Kamu pemahamannya Syiah, tak apa-apa, kita hormati Syiah. Kamu pemahamannya Sufi, kita hormati Sufi. Kamu pemahamannya apa? Silahkan, masing-masing boleh berpendapat. Yang penting kita bersama, bersatu. Ini yang nanti yaumul qiyamah akan saling bermusuh-musuhan. Kenapa engkau tidak negur aku? Kenapa engkau diam? Kenapa kamu tidak menyalahkan saya? Kenapa? Adapun mereka di dunia mungkin agak capek, agak berat. Waduh, kalau begini susah. Iya, mungkin berat dari satu sisi, tapi sisi lain nikmat. Ada yang menegur, itu nikmat. Akan terasa ketika kamu menyaksikan orang bergelimang kesesatan, terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan, kamu selamat. Alhamdulillah, ternyata saya selamat. Kenapa? Karena sabar bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Karena sabar dengan ahli sunnah, sabar dengan salafiyin. Jangan sampai kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar bersama salafiyin. Kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar bersama salafiyin. Statusnya selalu mengejek salafiyin. Mereka tuh merasa benar sendiri, mereka tuh terlalu kaku, mereka tuh selalu menyalahkan orang, mereka isinya begini terus, begitu terus dan sebagainya. Sedangkan ahlul bidah dipuji terus sama dia. Lihat pengajiannya, isinya rahmah, hikmah, isinya ilmu, tak ada nyalahkan fulan, tak ada. Artinya dia sudah gak sabar dengan salafiyin. Terang-terangan aja ngomong saya sudah jadi hizbi, kan enak. Saya gak cocok lagi dengan kalian salafiyin, kan jelas. Dia gak mau ngomong gitu. Tapi selalu kalimatnya menyindir, sindir. Dan ini banyak. Mungkin yang kelihatan 1-2, padahal banyak. Karena yang lainnya gak punya Facebook, jadi gak ketahuan. Yang punya Facebook ketahuan. Yang gak punya Facebook, sebel saya sama mereka itu, isinya nyalakan sana, nyalakan sini. Mulai. Terus kalau nggak suka sama mereka, kamu sama siapa sekarang? Ya sama orang-orang bijak. Yang mana itu? Bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak kemana-mana. Itu sebagai tambahan saja tentang hawa nafsu, bahayanya, dan juga perkara yang sangat mengerikan. Ini peringatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga dalam Quran, dan juga para sahabat, para tabi'in mengingatkan bahayanya hawa nafsu. Nasallahu salam al-hidayah wa nasallahu taufiq wa thabat ala tauhid wa sunnah. Bukan yang tadi kan? Ada berapa pertanyaan? Apakah tindakan Rasulullah SAW tidak mau melihat Wahsy boleh dilakukan oleh umatnya yang memboikot temannya karena urusan pribadi yang sudah lewat 3 hari? Menyambung. Itu ada peringatan keras dari Nabi SAW. Tidak boleh hanya karena urusan pribadi. Wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang ini berpaling, itu berpaling. Khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang lebih baik adalah yang mengutamakan atau yang memulai dengan salam. Tidak boleh lebih 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali kalau karena masalah agama. Rasulullah SAW memboikot 3 sahabatnya yang mulia karena tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW tidak mau bicara dengan mereka sampai hampir 50 hari. Sampai turun ayat Allah Ta'ala menunjukkan taubatnya. Baru terima. Baru kemudian Rasulullah SAW berbicara kembali. Sehingga kalau masalah pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu sudah nassan sarihan, hadis yang sahih. Kalau masalah agama, sampai mereka kembali. Sampai mereka kembali. Demi Allah, kalau engkau belum berhenti dari kebidahanmu, penyimpanganmu, belum cabut ucapanmu, saya tidak akan berbicara denganmu lagi.
Sampai kapan? Ya sampai dia berubah, sampai dia mencabut ucapannya. Kalau masalah pribadi, ikhlaskanlah. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hakmu, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah meniru suatu produk sehingga konsumen tidak bisa membedakan mana produk asli, mana tiruan? Tidak boleh, haram. Itu termasuk ghish. Man ghashana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. At-tajir as-sadiq, pedagang yang jujur, bersamaku kahatain, kata Nabi. Pedagang yang jujur akan bersamaku seperti dua jemari ini. Yang asli mahal, yang imitasi. Yang jelas menipu. Nah, sebagian asatidz Ahlus Sunnah sering membicarakan asatidz Ahlus Sunnah yang lainnya. Kalau perkaranya perkara yang sangat rawan. Artinya kita bagaimanapun juga harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kalau ada seorang yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang membuat kaum muslimin menjadi salah paham atau menyimpang atau paling sedikit bingung, maka tentunya perlu diperingatkan dari orang ini. Tetapi kalau hanya urusan pribadi dia dengan pribadi orang tersebut, jangan kait-kaitkan dengan masalah manhaj. Ini pertanyaannya adalah mereka-mereka yang mentahdir karena masalah pribadi, karena dia tersinggung dengan si fulan, jangan ngaji sama dia. Kurang ngajar dia, mengatakan saya begini dan begitu. Lalu urusan pribadi, bukan urusan manhaj. Ini yang apa yang saya katakan tadi, betul-betul harus ikhlas dalam masalah ini. Kita harus nubban bahwa asatidzah kita, masya Allah, hafizahumullah, adalah orang-orang yang ikhlas. Berbicara bukan karena urusan pribadi, tapi urusan-urusan yang memang berkaitan dengan manhaj. Berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan dakwah, walaupun terpaksa harus menyatakan si fulan begini, si fulan begitu. Kalau kaitan dengan masalah manhaj dan kepentingan dakwah, ini terpaksa mau tidak mau harus diucapkan. Tetapi tentunya kalau masalah-masalah yang kaitannya dengan urusan pribadi dan dia mau memaafkannya, tidak mengapa. Itu adalah yang terbaik. Kalaupun selesaikan secara pribadi pula, gak perlu dibawa di mimbar. Bagaimana menasehati ikhwan senior? Emang ada senior, ada junior? Yang terkadang kata-katanya dalam menyikapi keadaan fitnah melebihi asatidz dan ulama. Di dalam dakwah salafiyah, ukurannya bukan senior atau tidak senior. Ukurannya ilmu. Ukurannya ilmu. Apakah dia memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu? Apakah dia ilmunya lebih dari si fulan ataupun dia di bawahnya si fulan? Artinya lihatnya dari ilmu dan amal. Bukan dari sisi ilmu saja, ilmu dan pengamalan. Dia alim, memiliki ilmu yang sangat tinggi tapi tidak mengamalkan, maka dia rendah serendah-rendahnya. Tapi dia memiliki ilmu sederhana tapi dia mengamalkannya, maka dia lebih mulia. Apalagi ilmunya tinggi dan pengamalannya bagus, maka ini yang kita duduk bersimpuh di hadapannya, belajar dan menimba ilmu dari beliau. Nah, mau senior maupun junior, apakah dia baru kemarin tapi karena belajarnya semangat tiba-tiba dia jadi alim, tapi yang lama banget dari sejak zaman
sebelum 2000. Tetapi gak pernah ngaji. Merasa senior. Tapi ngaji enggak. Ngomong pinter, Masya Allah. Saya itu dari tahun sekian ngaji. Bukan dari tahun sekian, pernah tahun sekian ngaji. Terus berhenti. Sibuk dengan ngaji di internet. Sibuk dengan copy paste. Seorang yang bijak akan mendudukan dirinya pada kedudukannya. Seorang yang bijak akan mendudukan dirinya pada kedudukannya. Saya siapa? Dudukan. Kalau dia kapasitasnya bukan asatidah apalagi ulama, ya sudah, jangan lancang, jangan gegabah. Tanya kepada para asatidah, tanya pada para ulama. Dudukanlah. Orang yang sering celaka adalah orang yang tidak bisa mendudukan dirinya di mana tempatnya. Harusnya dia di kelas 1, dia bergaya di kelas 6. Ya, dipermalukan akhirnya di depan umum, ditertawakan. Dia harusnya di kelas bawah, tapi dia belaga sebagai ulama. Kalau terjatuh fatal. Jangan kamu merasa gampang untuk berjalan di atas tali kalau kamu bukan pemain sirkus. Wah, enak ya dia jalan begitu. Saya coba, jatuh, binasa kamu. Ini kok kayaknya ustaz satu keenak. Fulan kata. Masa saya nggak bisa? Jatuh dia, jatuh tersungkur. Ditahdir sana sini akhirnya. Kesana enggak, kesini enggak. Apa penyebab terjadinya fitnah yang menimpa salafin Indonesia yang sulit didamaikan walaupun oleh masyayikh ulama sekalipun? Karena ada hawa. Jawabannya, karena ada hawa. Mudah-mudahan akan terlihat jelas ternyata di mana hawa nafsunya. Maka kemudian kalau sudah jelas di mana hawa nafsunya, selesai, terpisah antara ahlu sunnah dengan ahlul hawa. Bagaimana kita menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan asatidah kita? Kita berpegang dengan asatidah ahlu sunnah yang direkomendasi oleh para ulama, yang dikenal oleh para ulama, dan kita menghindar dari mereka-mereka yang ditahdir oleh para ulama dan diperingatkan oleh para ulama dan diperintahkan oleh para ulama untuk menjauhi mereka. Ini yang selamat. Ini yang selamat. Apakah Syekh Al-Hajuri ulama ahlu sunnah? Syekh Rabi sampai menyatakan yang paling berbahaya sekarang ini adalah Hajuri. Waktu itu. Nah, karena tingkahnya, ucapannya, nggak ada yang selamat para ulama dari dia. Nggak ada yang selamat para ulama dari dia. Kemarin saya berpikir gak ada yang selamat itu, ya hampir kena semua. Ternyata bukan hampir, kena semua. Gak tersisa, bukan hampir, semuanya kena. Justru yang tidak kena malah kayak Ali Hasan. Justru yang gak kena malah Abul Hasan gitu. Apa hukum menyalahkan anak di sekolah-sekolah umum hizbi? Kenapa harus di pondok mereka kalau di pondok Ahlussunnah ada? Ngapain? Bagaimanakah ajaran sufi itu? Ajaran sufi lebih mementingkan perasaan. Intinya lebih mementingkan perasaan. Sampai mereka melatih perasaannya
dengan zikir-zikir, dan mereka merasa kalau sudah sampai tingkat tertentu hatinya bisa merasakan apa yang Allah mau. Setelah itu mereka berkata bahwa kalian mendapatkan ilmu dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Ta'ala, sedangkan kami langsung dari Allah Ta'ala. Itu mereka. Nah, itu sufi. Apa istilah mereka? Kadang mereka mengistilahkan wangsit, kadang mereka istilahkan wisik, kadang mereka istilahkan apa lagi? Ilmu laduni dan lain-lain. Lukondan lagi masih ada. Sana. Tolong jelaskan tentang keadaan berikut. Abdul Taslim, Firanda, Yazid Jawas, Al-Hajuri, Badus Salam. Waduh, ini bikin satu kitab, Jarh Ta'dil. Nah, tapi ini hampir semuanya majruhin. Nah, semuanya majruhin ini. Ba'duha fawqa ba'd. Wa ba'duha ahwan min ba'd. Nah, Yazid Jawas sudah jelaskan, Firanda sudah jelas, Hizbi, Taslim sama saja, Badus Salam sama mereka. Kenapa ustaz-ustaz kita tidak mau diajak debat dengan mereka? Termasuk saya nggak mau diajak debat. Iya. Imam Malik ketika diajak debat, hayya bina ilal hanud, marilah kita ke warung, kita diskusikan. Kamu sampaikan hujahmu, aku sampaikan hujahku. Kata Imam Malik, gimana kalau aku kalah? Kalau kau kalah, ikut aku. Kalau aku sudah ikut kamu, kemudian kita ditantang lagi oleh orang yang ketiga, ternyata yang ketiga menang, gimana? Ya kita ikut mereka. Araka tantaqilu, aku lihat engkau berpindah-pindah dari satu agama ke agama lain. Min dinin ila din. Kalau kamu belum ketemu agamamu, cari sendiri. Saya sudah punya. Saya sudah mendapatkan agamamu. Ada kalimat yang penting di dalamnya. Wad-din laisa liman ghalab. Ini catat. Ad-din laisa liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Titik. Jadi kalau menang debat bukan berarti benar. Ada ahlul haq nggak pandai berdebat, ahlul batil pandai retorika, pandai berbicara, maka dia menang. Apakah berarti dia yang hak? Tetap kebenaran. Sehingga tidak perlu berdebat, karena ad-dinu laysa liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Benarkah ustaz-ustaz kita dusta dalam menuduh? Kalau memang dusta akan terbukti, hibalul kadhib qasirah, talinya kedustaan itu pendek, ditelusuri ketahuan bohongnya. Nah, silakan kalau memang terbukti dusta. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca dari mereka sendiri. Apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita dapatkan dari mereka, dari ucapan mereka, dari kasat mereka. Baik. Urusan Ali Hasan misalnya, satu saja, dosa. Yang membantah bukan satu dua ulama. Bahkan saya ketika pertama mendengarkan di tempatnya Syekh Rabi', saya terkejut, betul-betul kaget. Ali Hasan sampai diucapkan sekeras itu, sampai merasa kurang yakin, tanya sama sebelahnya, itu yang dimaksud siapa yang sedang dibantah oleh Syekh Rabi'? Ali Hasan Abdul Hamid. Iya. Masya Allah. Taib, ini yang berbicara bukan satu dua ulama, sekian ulama. Sekarang mereka mengundang Ali Hasan itu di Jakarta. Kira-kira dusta apa bukan dusta? Saksinya se-Indonesia. Dusta? Taib, itu mungkin belum tahu, sekarang dikasih tahu. Bagaimana pendapat kalian? Tidak rujuk, tidak bertaubat, tidak menyatakan kemarin kami salah, nada. Arifi sama juga, ada di Radio Roja. Taib, dusta apa enggak dusta? Saksinya se-Indonesia.
Semuanya lihat. Al-Arifi. Bahkan ada yang kadung terkagum-kagum. Waduh, itu favorit saya Ustaz katanya. Dari mana kamu tahunya? Dari Roja. Padahal para ulama berbicara keras terhadap orang ini. Membela Khawarij terang-terangan. Membela mereka hizbiyin terang-terangan. Stilis kepada para ulama jelas-jelasan. Dimuatir Roja. Baik. Dusta apa enggak dusta kira-kira? Bagaimana mau dikatakan dusta? Yang nontonnya banyak, saksinya saya Indonesia yang melihat. Apalagi? Sehingga biasa mereka menyatakan seperti itu dengan gambaran yang umum. Oh, mereka dusta. Sebentar, rincikan yang dusta yang mana? Ini ada 100 nih bantahan terhadap mereka. 50 dusta misalnya. Yang 50-nya bagaimana? Bisa dimaafkan? Ternyata itu bukan dusta misalnya. Salah paham. Taib ini salah paham, ini salah paham, ini salah paham, ini salah paham. Terus yang sisanya 50 mau diapain? Jangankan 51 saja permasalahan. Mereka membela ahlul dhalal sudah cukup. Kata Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah dan para ulama cukup. Satu saja. Mereka memuji ahlul bidah sudah cukup. Berapa batasan kumis dalam Islam? Saya tidak tahu. Yang pernah saya tahu di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara membedakan diri dari mereka dari Majusi adalah dengan memanjangkan jenggot dan memotong kumisnya. Memotong kumisnya agar tidak bersambung dengan jenggotnya. Itu pendapatnya atau ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beberapa ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu tidak melewati mulutnya. Jadi kalau melewati mulutnya itu jangan potong. Yang sini tidak boleh sampai ke jenggotnya, dipotong, dipendekkan, diputus karena mereka menyambung jenggotnya dengan kumisnya. Itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ana ingin menikah Ustaz. Akan tetapi ibu saya yang melahirkan saya menyuruh saya agar menyelesaikan kuliah. Yang di sana bercampur laki-laki dan perempuan. Afwan, solusinya dari Ustaz. Bagaimana selesaikan kuliah? Apa ini? Oh, dari Ustaz A, selesaikan kuliah. Kalau nasihat antum bagaimana? Tinggalkan kuliah. Iya, kalau nasihat saya tinggalkan kuliah dan bujuk orang tua agar paham. Bujuk orang tua agar paham. Ngapain kuliah? Yang penting itu 3 perkara buat kalian para wanita. Di kasur, di dapur, dan di sumur. Barakallahu fikum. Kuliah tinggi-tinggi, urusannya nanti menyuci bajunya suami, masak di dapur, gendong anak. Bolehkah kita mondokkan anak-anak kita di Ma'had Al-Madinah Boyolali? Dan siapakah pendirinya? Boyolali Solo maksudnya. Hah? Boyolali apa Madinah Solo? Itu sama? Apakah Sufyan Rais seorang hizbi atau ahlus sunnah? Ahlus sunnah, sepengetahuan saya. Dan apa yang dikritikkan kepada dia, dia mencabut ucapannya. Dan termasuk yang berbicara tentang dia saya. Artinya bukan saya membela kesalahannya. Saya sudah katakan kepada dia, sudah menasehati, sudah memperingatkan. Dan dia mengucapkan dengan tegas bahwa saya cabut ucapan saya.
dan saya tidak bermaksud mencerca Syekh Rabi' dan seterusnya. Ada permasalahan di Ciamis berkaitan dengan intern pondok pesantren dan pribadi dia dalam urusan dagang. Bas. Sehingga kalaupun suruh memilih, mungkin saya memilih yang lain. Tetapi untuk menyatakan dia hizbi, saya tidak menyatakan demikian. Barakallahu fikum. Banyak pertanyaannya hampir sama. Bagaimana cara melindungi ikhwan salafi original dakwah Ahlussunnah dari pengaruh sururi? Yang beberapa kitabnya sama. Sudah kita terangkan bahwa penyimpangan mereka karena hizbiyah itu banyak memaklumi ahlul bidah dan hizbiyah. Sehingga kitab-kitabnya mungkin sama. Tetapi membela tokoh-tokoh penyesat umat. Ini pertanyaan, walaupun tulisannya nggak bagus, tapi terpahami. Bagaimana dengan ada ayat menjelaskan secara gamblang tentang cara berwudu? Bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara wudu yang benar untuk petunjuk Rasulullah SAW? Manakah yang kita pegang sebagai panutan? Barakallahu fikum. Saya sudah katakan berulang-ulang bahwa Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Apa yang ada dalam Quran kita pakai, dijelaskan, dilengkapi, disempurnakan dengan ucapan Rasulullah SAW. Ini pertanyaan terakhirnya lebih menjengkelkan lagi. Apakah perlu kita tinggalkan saja hadis-hadis seperti itu? Maksudnya apa? Ini imma orang baru belum mengaji, atau orang yang fi qalbihi hawa, dalam hawa nafsu, dalam hatinya ada hawa nafsu. Quran sudah cukup, ngapain pakai hadis-hadis? Al-Quran menerangkan tentang cara wudu, sedangkan hadis-hadis merincikan. Ketika Allah menyatakan faghsilu wujuhakum, dari mana kalian tahu harus membersihkan hidungnya, lubang hidungnya, mulutnya, kumur-kumurnya? Kalian tidak tahu. Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Ta'ala dan menerangkan faghsilu wujuhakum, muka itu artinya seluruhnya, termasuk lubang hidungnya dan kumur-kumurnya. Itu Al-Quran? Tidak ada toh. Itu kan bertentangan dengan Quran. Tidak bertentangan, karena Allah menyatakan muka, wajah, hidung termasuk wajah, mulut termasuk wajah. Maka Nabi menyatakan dan menyontohkan, menyunahkan untuk memasukkan air ke hidung, istinsyaq, wastinthaq, dan masukkan air ke mulut dan berkumur-kumur, madmadah. Ini Quran. Lah Qurannya enggak ada, dirincikan oleh Nabi. Maksudnya wajah itu termasuk lubang hidung, termasuk lubang mulut, persisan. Bahkan kalau perlu dengan siwak. Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu ma kulli shalah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hati-hati kalau bertanya.
Udah tulisannya kurang bagus, bahasa juga kurang bagus. Bahasa juga kurang bagus. Kan sudah jelas dalam ayat ini. Untuk apa hadis-hadis itu? Apa maksudnya? Ajib. Wallahi ajib. Apakah Abu Turab yang ada di Bengkulu dan Abu Hazim yang ada di Magetan termasuk Haddadiyin? Naam. Ainul Haddadiyin. Tokohnya Haddadiyin. Barakallahu fikum. Ustaz Sofyan sudah. Sudah lagi. Apakah Dajjal sekarang sudah ada? Belum. Dajjal secara istilah yang dimaksud dalam hadis-hadis sahih belum muncul. Tapi Dajajilah dengan makna kadzabun itu sudah banyak. Karena dalam hadis sebutkan nanti akan muncul di akhir zaman Dajjalun. Para Dajjal itu maknanya kadzabun. Tapi kalau Dajjal yang dikatakan matanya rusak sebelah, nanti dia begini dan begitu, jalannya begini, bentuknya begini dan sebagainya, itu di akhir zaman. Bahkan yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Tolong jelaskan dalil-dalil berkaitan dengan gambar atau video, dan bagaimana jika video itu ditujukan dengan alasan untuk berdakwah. Pendapat para ulama tentang gambar haram, dengan dalil-dalil yang sahih tentang masalah gambar. La'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat para musawwir, para penggambar, para pelukis, dan sudah disebutkan tadi ucapan Syekh bin Baz, apakah dengan pena ataupun dengan zir, dengan tombol tetap haram. Dan saya tidak ridho kalau ada yang mengambil foto. Demikian pula video untuk disimpan, sama saja. Adapun beberapa fatwa ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan yang menyatakan bahwa itu naqlan, itu adalah siaran langsung yang ketika dia berbicara bisa dilihat dari orang-orang yang di luar dengan dengan media-media seperti itu. Maka itu adalah naqlan, penukilan apa yang ada di dalam keadaan langsung. Nah, itu pernah ditanyakan dan dikatakan oleh beliau boleh. Afan minkum. Kami selama ini mengikuti riset agar berhati-hati duduk di majelisnya Ustadzul Qarnain, karena beliau sering membuat pernyataan yang menyalahi manhaj. Apa dengan keterangan Ustadz di sesi 2 tadi merupakan tazkiyah, rekomendasi bahwa kita sudah perbolehkan bermajelis dengan beliau, yang artinya beliau Ustadzul Qarnain sudah rujuk kembali ke manhaj salaf dan menyambut pernyataannya. Jazakallahu khair. Syekh Rabi' mengatakan setelah menasihati mereka dua belah pihak, menyatakan suruh ta'awun, hendaklah kalian bekerja sama, kalian tolong menolong. Ingatkan, ini roja tinggalkan. Ini kalimat salafi muza'za, nggak perlu pakai istilah-istilah seperti itu. Hizbi, bukan salafi. Ini sudah diucapkan di situ dan disuruh untuk bekerja sama. Dan saya melihat bahwa beliau Dzulqarnain melakukan apa yang dikatakan oleh Syekh. Beliau berbicara tentang Yazid, setelah itu dia berbicara tentang raja, membantahnya, mentahdzirnya, dan dia juga berbicara tentang mereka bukan salafi muza'za tapi hizbi. Alhamdulillah. Berarti apa ucapan terakhirnya Syekh? Ta'awanu, kerjasamalah kalian. Dan pernah pula ada sururi hizbi melaporkan Dzulqarnain. Ini hizbi sururi, bukan kita. Firanda dan kawan-kawan datang ke Syekh Shalih Al-Fauzan melaporkan Dzulqarnain begini dan begitu. Syekh hanya tersenyum.
Dzulqarnain rajulun thayyib. Ta'awan ma'ahu. Dia orang baik. Hendaklah kamu ta'awun dengan dia. Malah diberi tazkiyah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau terjadi apa yang terjadi besok atau lusa, ya mungkin kita akan lihat lagi. Tapi sementara itu yang saya ketahui. Sehingga wallahu taala alam, ta'awan ma'ahu. Kerjasamalah dengan beliau, ambillah ilmu dari beliau. Istafidu minhu. Jazakumullah khair. Yang paling kokoh adalah Ja'far Saleh. Nah, yang susah untuk nasihati. Nah, Ustaz bisa nasihat bagi pemuda yang sudah ingin menikah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, al-ba'ah yang harus dipersiapkan. Nah, kemampuan untuk menafkahi istrinya nanti, dan agamanya yang cukup mampu secara ilmu. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ciri-cirinya kalau kamu mampu nikah adalah kamu makan dan hidup sendiri, bisa menghidupi dirimu sendiri. Sebab ta'amul wahid yakfitnain. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri, tapi kalau saya punya istri belum tentu bisa. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Nikahlah. Nah, gaji saya cuma sekian, so, hanya bisa ngekos, cukup. Kamu bisa menghidupi dirimu, bisa. Tinggalmu saya kos. Kerjamu cukup, makanmu cukup. Zuat. Cukup untuk istrimu juga, insyaallah. Bagaimana cara agar kita sabar dan istiqamah dalam menjalankan sunnah? Belajar, menimba ilmu, jangan berhenti, dan terus berhubungan dengan asatidzah dan para ulama. Nah, daftar ustadz yang dapat diambil ilmunya. Saya nggak hafal. Nama-namanya aja nggak hafal. Apakah Ustadz merekomendasikan pondok Al-Madinah di Solo? Adakah penyimpangan di pondok tersebut? Ada beberapa pertanyaan tentang masalah ini. Yang jelas kalau saya melihat mereka itu terlalu berani, terlalu lancang, berveri-veri koloso, hanya karena ingin resmi dan ingin mendapatkan ijazah, sehingga banyak perkara-perkara yang mereka langgar. Nah, Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang haramnya membunuh kelelawar atau kalong dikarenakan binatang tersebut pernah berdoa melindungi Baitul Maqdis? Saya nggak tahu, nggak pernah mendengar. Bolehkah mengambil mengambil ilmu dari Ustaz Abdul Bar, dan bagaimana mauqif beliau? Mauqif beliau sama Dzulqarnain, bersama Dzulqarnain, tidak bersama Ja'far Saleh. Kemarin ada pembicara di kalangan mereka membicarakan tentang Ja'far Saleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada mereka. Peringatan terakhir terhadap satu orang ini. Nah, satu orang Ja'far Saleh maksudnya. Jazakumullah khair. Walafu minkum ala taqsir. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Taufiq wal afiyah wal hidayah. Ana wa lakum wa li jami'il muslimin salafiyyin.
sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mab'uutsil aramin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan rangkaian daurah mulai dari hari Rabu bersama Ustaz Zulkarnain Hafizahullah taala dan Ustaz Muhammad As-Sabit Hafizahullah taala. Maka jazakumullah khairan atas ilmu dan faedah yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjaga persatuan sunnah wal jamaah.